strukturalisme. The point of structuralism, meaning doesn't exist unless it exists in the system of the structure of the sign. Jadi makna itu tidak akan ada karena makna itu hanya terjadi jika ada suatu jaringan sistem dari tanda. Artinya hubungan tiap tanda itu menciptakan makna. Hubungan itu yang paling penting. Hubungan itu paling penting. Percuma kalau punya status tapi nggak punya hubungan. Pacaran tapi rasanya nggak pacaran itu kan percuma kan. Atau nikah tapi nggak punya perasaan, hubungan perasaan itu kan juga sama aja. Jadi ingat makna itu hadir dari hubungan. Itu kalau orang strukturalisme. Sistemnya pasti terstruktur. Kemudian apa kaitannya sama narratology? Narratology, the study of narration. The study of narration. Logos itu kan ilmu atau studi. Kemudian nara berasal dari kata Latin, is derived from Latin word yang artinya to tell. Narare itu artinya to tell. To tell itu berarti untuk menceritakan. Intinya sesuatu itu wajib diceritakan kalau misal itu ada masalah. Tanpa ada masalah maka tidak akan ada cerita. Contohnya, kalau misalnya kalian bangun tidur, sarapan, berangkat ke kampus, pulang, tidur, bangun tidur, sarapan, berangkat ke kampus, pulang, tidur, bangun tidur, gitu terus, itu bukan cerita. Kenapa bukan cerita? Karena kamu nggak akan menceritakan itu ke orang lain. Sesuatu itu boleh menjadi cerita jika itu ada masalah atau konflik istilahnya dalam ilmu narratology. Konflik. Konflik itu seperti apa? Konflik itu seperti sesuatu yang memberikan semacam goncangan dari suatu struktur itu yang akhirnya menjadi pivotal point of the narration itself. Kalau dari teorinya Aristotle, mungkin kalian bisa tahu istilah dari tragedi. Tragedi itu tragedi dari suatu cerita ya. Misalnya kalian nonton film atau lihat drama, kalian lihat suatu masalah dan kalian tahu itu adalah suatu tragedi bagi tokoh-tokoh itu. Tapi bagi kalian hiburan. Kenapa? Because you watch it. Because you are the spectator. You are the audiences of the story itself. Jadi bagi kita, tragedinya tokoh-tokoh itu adalah komedi bagi kita. Jadi mengapa jangan heran psikis kita itu selalu menikmati suatu masalah yang dihadapi oleh orang lain. Dan kita tidak ingin menikmati masalah itu. Dan kita hanya mau menikmati masalah itu jika itu terjadi di orang lain. Nah, fungsi menceritakan sesuatu itu adalah bagaimana kita bisa we try to enjoy ourselves by seeing the problem, conflict, or even tragedy of the characters of the story that we are reading or watching. Jadi ingat, masalahnya orang itu selalu menjadi hiburan bagi diri kita. Misalnya sama Mas Irvin sama Mbak Maulida itu putus ya. Yang senang itu Mas Fauzan ternyata. Nah, kenapa Mas Fauzan senang? Itu sering kan terjadi pada diri kita itu kan. Kalau lihat orang tengkar atau emak-emak tengkar atau temannya putus, itu kan kita agak bahagia ya. Ya kita waktu ngobrol aja bilangnya, wah saya itu berduka cita, padahal aslinya senang. Itu kayak semacam basic natural instinct of us. Dalam teori psikoanalisis, ada pleasure. Ada pleasure ketika kita melihat orang lain terjatuh. Itu teorinya Sigmund Freud. But later I will talk about psychoanalysis setelah UTS. We have to get our focus on structuralism, particularly about narratology. As I've told you before, we need to have conflict in every story. We need to have conflict of every story. But how we tell something, how we try to do a kind of narration to tell to someone else, bagaimana kita menceritakan sesuatu pada orang lain, itu pasti punya struktur, pasti mempunyai pola, pattern, pasti mempunyai semacam mode tertentu yang tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Orang strukturalisme percaya seperti itu. Salah satunya Algirdas Julian Greimas. For Greimas, the most important thing in a story or in narration is the actant.
Tulisannya ACTANT, aktan. Oke, aktan itu merujuk pada action, tindakan. So every conflict of every story must be from the action of every character. Oke, karakter itu nggak penting kalau dia tidak memiliki peran untuk beraksi. Oke, misalnya seperti ini. Oh ya, jadi fokusnya Greimas itu pada aksi ya, aksi dari tokoh. Caranya seperti ini, kalau seorang tokoh tidak memiliki aksi dan tidak mempengaruhi jalan cerita, maka dia tidak masuk dalam suatu struktur cerita. Contohnya misalnya Mbak, sebentar, ini laptop saya error. Oke, misalnya Mbak Aruliana itu bertengkar sama Mbak Rini Lustiana, bertengkar ya di pasar, settingnya di pasar. Tiba-tiba ada Kang Bakso lewat itu ya. Tapi dia tidak mempengaruhi pertengkaran itu. Kang Bakso itu hanya menunjang setting bahwa itu di pasar. Maka Kang Bakso yang lewat itu bukanlah tokoh atau bagian dari struktur cerita. Dia bagian dari setting, bukan struktur atau alur penceritaan. Oke. Nah, bagi Greimas, aktan itu terbagi menjadi 6. Oke, 6. 6 atau 5 ya? 6. 6 ya, 6. Yakin 6. 6. Ingat. Oke, 6. Subject, objek. Kemudian helper sama opponent, kemudian sender sama receiver. Oke, ada 6. Ada 3 pasang, ada 6 aktan yang wajib kalian ketahui, dan pola dari 6 aktan itu bentuknya selalu sama. Subjek itu selalu mengejar objek. Oke, subjek mengejar objek. Mengejar itu bisa diartikan bukan mengejar chasing aja ya, bukan hunting aja, tapi bisa saja berhasrat atau mendapatkan atau berkeinginan atau menyelamatkan dan lain sebagainya. Oke, subjek terhadap objek. Kemudian pasangan berikutnya itu adalah helper kemudian sama oponen. Setiap ada musuh itu pasti menghalangi subjek untuk mendapatkan objek, dan setiap subjek dalam mendapatkan objek yang mendapatkan masalah pasti mendapatkan bantuan. Oke, maka disebut sebagai helper. So every single thing in a story, if there is villain atau musuh atau orang jahat or opponent, there must be someone or something to help the main character to keep the focus on the object. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat subjek itu masih bisa mengalahkan musuhnya untuk mendapatkan objeknya. Kemudian the main issue is that bagaimana bisa seorang tokoh itu ingin menyelamatkan objek atau ingin mendapatkan objek. Nah, pasti ada yang mempertemukan antara objek dengan subjek. Atau yang membuat objek itu sampai ke dalam pikirannya si tokoh. And it is called as sender. Sender, kemudian pada akhirnya setiap cerita itu pasti merujuk pada receiver. How the story is ended. Oke, bagaimana cerita itu diakhiri. Oke. Saya beri contoh ya. Semoga kalian sudah menonton menit ke-19, bahkan yang sudah saya berikan di YouTube itu. Jadi subjek, saya ambil contoh kisah Cinderella aja. Cinderella. Jadi biasanya orang-orang strukturalisme itu menganalisis kisah-kisah tradisional, biasanya folktale atau folklore atau legend, yang mana setiap folktale, folklore atau legend, atau mungkin children's literature itu punya pola yang sama. Oke. Nggak mungkin kan kisah Malin Kundang itu ceritanya itu yang jahat yang menang lah, nggak mungkin kan? Atau kisah Candi Borobudur yang menang, yang jahat yang menang, nggak mungkin kayak gitu. Jadi selalu happy ending, selalu bahagia di akhir, tokoh utama itu yang cantik-cantik, tokoh utama itu yang tampan-tampan, selalu seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, itulah pola pikir orang strukturalisme. Oke, Oke, saya ambil contoh Cinderella. Tokoh utama dari Cinderella ya Cinderella itu sendiri. Oke, dia judul sekaligus tokoh utama. Apa yang diinginkan Cinderella? Oke, objeknya Cinderella yang berperan sebagai objek dalam cerita Cinderella itu adalah pangeran. Oke, the prince.
Nah, masalahnya untuk mendapatkan atau bisa bersama dengan pangeran, Cinderella pasti mendapatkan masalah. Nggak mungkin kan hidup itu lancar aja kan? Nah, kayak gitu. Siapa masalahnya? Who is the problem? Who is the trouble? Who is the villain of Cinderella? Of course, it is her step sisters and her stepmother. Oke, ibu tiri dan saudari tirinya. Penghalangnya Cinderella. Tapi tentu saja Cinderella yang tidak memiliki kekuatan, lemah, akhirnya mendapatkan bantuan. Kayak akhirnya mendapatkan bantuan. Siapa sendernya? Bukan, sorry. Siapa helpernya? Who is the helper? Ada yang tahu helpernya siapa? Ibu peri. Ibu peri, very nice. Oke, ibu peri dan juga para tikus-tikus yang bisa berubah menjadi peri itu semua. Oke, kemudian yang mengirim objek atau yang membuat Cinderella bertemu dengan pangeran siapa menurut Anda? Yang membuat Cinderella bisa bertemu dengan pangeran itu gimana ceritanya? Ada yang tahu? Ingat ceritanya? Kok bisa tiba-tiba Cinderella mau datang ke pesta topeng atau pesta apa itu di Itu kan gara-gara sepatu kacanya itu. Oke, sepatu kaca. Sepatu kaca bisa aja menjadi sender, tapi sebelum sepatu kaca, yang membuat Cinderella bisa berjumpa dengan si pangeran itu adalah yang mengirim undangan. Oke. Kalau Oh tanpa iya. ada yang mengirim undangan, tiba-tiba Cinderella datang itu kan kayak kamu nggak diundang nikah sama mantanmu, tiba-tiba kamu datang. Nah, itu kan. Oh iya ada undangannya dulu lupa. Nah, itu undangannya. Kemudian setelah ada oponen, kemudian ada helper yang menolong Cinderella dan akhirnya Cinderella bisa berjumpa dengan si pangeran. Akhirnya receivernya yang mendapatkan pangeran bisa subjeknya sendiri. Oke. Jadi receiver itu bukan hanya Cinderella. Kalau di kisah lain mungkin bisa bukan tokoh utamanya tapi orang lain. Karena misalnya tokoh utama ingin menyelamatkan ini agar si X bisa mendapatkan itu. Bisa saja seperti itu. Jadi struktur ceritanya selalu seperti itu ya. Tokoh ingin mendapatkan sesuatu dan dia pasti mendapatkan masalah dan tapi dia pasti akan mendapatkan bantuan. Dan ada sesuatu yang mempertemukan tokoh dengan objek dan sehingga akhirnya receivernya yang mendapatkan objek itu bisa tokoh utama. Ceritanya selalu seperti itu. Gampang kan strukturalisme? Oke, saya ingin memberikan kaitan dengan something that I had talked previously in the last 2 weeks, I'm sorry. Mengapa kok ada pola seperti itu? Setiap cerita polanya seperti itu. Ya bukan cuma Cinderella, misalnya Snow White juga sama seperti itu. Snow White atau kisah-kisah folk tales lainnya, fairy tales lainnya. Polanya selalu seperti itu. Karena orang-orang dulu, orang-orang modern dulu, itu pikirannya masih struktural. Nah, kemarin kan saya ngomongin tentang strukturalisme ya, dari bahasa. Bahasa menciptakan oposisi biner. Oposisi biner yang sifatnya hierarkis. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang putih, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Lah, yang putih, baik, tampan, cantik, pokoknya yang positif-positif itu selalu dianggap lebih tinggi nilainya daripada yang rendah. Makanya jangan kaget kalau Cinderella digambarkan cantik, langsing, putih, dan wah ya pokoknya yang sempurna seperti itu. Nggak ada kan Cinderella itu gembrot, pesek, hitam, kumal, kan nggak seperti itu. Lah mengapa kok penulisnya itu menceritakan Cinderella seperti itu? Ya karena penulisnya masih pikirannya struktural. Seorang princess, bagi dia definisi princess, arti atau makna dari princess itu ya harus cantik, harus rambutnya itu lembut, langsing, mancung, kulitnya putih bersih dan lain sebagainya. Karena putih dianggap lebih baik daripada hitam, mancung dianggap lebih baik daripada pesek, langsing dianggap lebih baik daripada gembrot, rambutnya lurus dianggap lebih baik daripada keriting dan lain sebagainya. Yang mana dengan pikiran seperti itu akhirnya menciptakan penokohan-penokohan yang selalu seperti itu. Kalau tokoh utamanya digambarkan cantik atau tampan, selalu yang menjadi tokoh jahat, villain,
itu selalu kalau nggak nenek sihir atau tokoh-tokoh yang mukanya itu bengis, jahat, dan lain sebagainya. Ada juga kaitannya kenapa kok tokoh-tokoh misalnya fairy tales itu penggambarannya kalau musuhnya tokoh utama itu pasti penyihir. Masalahnya, kenapa setiap penyihir itu selalu digambarkan perempuan? Nah, ini juga ada kaitannya. Perempuan selalu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Makanya perempuan selalu digambarkan sebagai sosok yang jahat, yang licik, yang penuh tipu daya, dan lain sebagainya. Mitos-mitos juga selalu seperti itu. Bagaimana Hawa itu menggoda Adam. Nah, itu kan mitos-mitos yang seolah-olah menekankan bahwa perempuan itu memang racun dunia, istilahnya seperti itu. Lah orang struktural itu sangat seperti itu cara berpikirnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Oke, people, warga lokal, ada pertanyaan warga lokal? Belum ada pertanyaan, ya udah. Karena saya rasa materi ini cukup mudah ya. Kalian pahami dari bagan itu, saya rasa cukup jelas. Sekarang saya akan memberikan tugas bagi kalian untuk menggantikan materi minggu lalu. Karena minggu depan saya akan menjelaskan tentang Vladimir Prop. Tetap kita ngomong tentang struktural narratologi kalau Greimas membicarakan tentang hubungan tiap aktan yang menciptakan cerita. Tapi kalau Vladimir Prop yang akan saya jelaskan minggu depan, itu akan membahas tentang bagaimana pembagian atau divisi dari tiap karakterisasi. Jadi karakter yang menciptakan cerita. Bukan hubungan karakternya, tapi pembagian peran karakter. Oke, peran karakter roles itu menentukan atau mendeterminasi suatu cerita. Tugas kalian yang harus kalian kumpulkan minggu depan, kalian coba temukan film, cari film, dongeng atau cerpen atau novel atau apapun yang memuat cerita, apapun yang memuat cerita. Kemudian kalian klasifikasikan struktur aktanya bagaimana dan bagaimana jalan ceritanya atau pola ceritanya. Kemudian karena ini sifatnya online ya dan saya ingin tahu seberapa paham kalian. Format tugasnya itu bukan dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk audio, tapi dalam bentuk audio visual. Artinya seperti ini. Kalian boleh menampilkan diri Anda di depan kamera, menjelaskan, atau Anda juga boleh menampilkan bagan ceritanya itu sesuai struktur aktan, subjeknya siapa, objeknya siapa, oponennya siapa, helpernya siapa, sendernya siapa, receivernya siapa. Kemudian kalian isi suara kalian mempresentasikan struktur cerita dari cerita yang kalian pilih. Bisa dari film, novel, cerpen, drama, atau apapun. Oke, ada pertanyaan? Cukup mudah ini. Nggak ada. Oke. Kemudian cara mengumpulkannya, kumpulkan jadi satu ke Mbak Rahma. Kemudian Mbak Rahma kirim ke saya via Google Drive atau apa. Pokoknya dijadikan satu di WinRAR dulu ya. Kemudian kirim ke saya. Kalau ukurannya terlalu besar pakai Google Drive aja. Kalau cukup kirim via WhatsApp. Kemudian saya koreksi dan yang keliru akan saya bahas minggu depan. Sekaligus minggu depan saya bahas prop sebelum kalian UTS. Setelah UTS kita akan bahas sesuatu yang lebih krusial daripada strukturalisme itu sendiri. Atau kritik-kritik terhadap pemikiran strukturalisme. Oke, question? Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, Mas? Indonesia nggak masalah. Inggris juga nggak masalah. Yang penting kalian paham. Ingat, karena nama mata kuliahnya itu adalah structuralism, maka poin utamanya adalah how you understand about structuralism. Language is just the media, it's just the medium how you speak or
express your understanding toward your study. Oke, jelas? Mudah kan? Itu kata Miss Hana di kolom komentar, pakai Google Meet aja nanti dijadiin teacher, katanya gitu. Di Google Meet dijadikan picture ini gimana maksudnya? Dijadiin teacher, kayak yang dijadiin teachernya ini deh, yang mau presentasinya deh. Kalau presentasi, iya ya, Mbak Hana, Farida gimana? Itu. Aduh, aku ngomong pelan ya lagi di RS soalnya. Jadi itu aja, nanti dikumpulkan di Zoom aja. Nanti Mas Wawannya aku jadiin teacher. Jadi Mas Wawan bisa langsung akses kerjaan mahasiswa. Oh iya ya, gitu ya. Itu maksudnya. Yes. Kalau kayak gitu gimana praktis aja kan, jadi daripada kayak ngumpulin ke Rahma ngirim lagi setelah kayak gitu. Jadi sekalian aja dikumpulin semuanya ke Gmeet itu, nanti Mas Wawan bisa ngakses siapa yang udah ngumpulin, siapa yang belum di situ juga. Oh gitu lah. Kalau gitu kan saya nggak nyeleksi akhirnya. Gimana? Kalau seperti itu akhirnya saya nggak bisa mencari yang keliru. Gimana enaknya? Mencari yang keliru kan Mas Wawan bisa ngakses semua kerjaan mereka. Oh gitu dah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya mendapatkan filenya itu. Jadi gini, kalian kumpulkan hari Rabu. Jadi jangan hari Jumatnya, karena hari Rabu kan saya koreksi, kemudian Jumat yang keliru sama yang benar saya ambil beberapa, kemudian saya tampilkan. Seperti itu kan intinya. Benar. Halo, benar seperti itu dah. Mbak Hana, Farida. Yes, sorry. Ya, yes, seperti itu. Jadi kumpulkan hari Rabu aja. Okay, if you do not have any question, I will finish this meeting and see you next week when I see you. Nah, hari Rabunya dikumpulin jam 12 malam atau gimana? Jangan jam 12 malam, mungkin sore aja mungkin. Maghrib, terakhir maghrib. Oke. Rabu maghrib ya. Kemudian minggu depan terakhir. Kemudian UTS. Oke, Mas, thank you. Thank you. No more questions. Mbak Eka Erlambang, Mbak Vinggi. Works of Mimin. Ini siapa sih Works of Mimin ini? Namanya alay ini. Diani, lupa ganti akun. Google Meet gimana ya? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan. Thank you for watching. Watching ini bukan YouTube ini. Thank you for your understanding. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Presensinya? Presensinya belum Miss Hana kasih, nanti kalau udah dikasih aku kabarin lagi ya. Oke. Oke, thank you.